Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama pada saat ini belajar bersama kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai 26. Kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai 26. Sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, kami boleh bersyukur kesempatan terus Tuhan berikan kepada kami untuk boleh belajar, mengerti, memahami apa yang menjadi maksud tujuan Tuhan dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Pada saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu bersama. Kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk boleh menuntun kami, membimbing kami, mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga Engkau urapi bibir mulut hamba-Mu, sehingga dengan demikian firman-Mu ini boleh diperkatakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Yakobus pasal yang kedua ayat yang 14 sampai 26 di bawah judul perikop iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena imannya. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali perenungan untuk kita pada saat ini, saya mau mengatakan demikian. Apakah gunanya apabila kita pandai, bisa, pintar dalam berkata-kata atau berbicara, tetapi untuk melakukannya kita itu tidak bisa? Atau dengan artian lain, kita hanya tahu teori, tetapi prakteknya kita tidak tahu, bahkan tidak bisa. Apakah guna semuanya itu? Yang berguna itu ialah kita harus tahu
antara teori dan praktik. Kita harus pandai berkata-kata, kita juga harus bisa dalam melakukannya. Jadi teori dan praktek itu berjalan seiring. Mereka tidak bisa terpisahkan. Supaya apa? Supaya tidak seperti perumpamaan yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal itu yang dijelaskan dalam nas bacaan kita pada hari ini, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman dan perbuatan itu harus berjalan seiringan. Tidak bisa kita mengatakan saya punya iman, tetapi kita tidak menerapkannya dalam perbuatan kita, atau saya punya perbuatan tetapi saya tidak punya iman. Tidak. Iman dan perbuatan itu harus seiring berjalan. Apabila kita mempunyai iman, kita harus menunjukkannya di dalam perbuatan-perbuatan kita. Karena apa? Karena dikatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca, yang dapat dilihat oleh semua orang. Jadi kita harus menunjukkan antara iman dan perbuatan kita. Kita percaya kepada Tuhan Allah, tetapi kita tunjukkan juga kepada orang-orang sekitar kita. Kita mempunyai kasih, maka kita tunjukkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang menjadi pembelajaran bagi kita sekalian pada saat ini melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, apabila kita mempunyai iman, maka itu harus kita tunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Karena seperti yang saya katakan tadi, iman dan perbuatan itu harus seiring sejalan. Kalau kita peduli, kalau kita menolong, kalau kita membantu orang lain, itu berarti kita sudah menunjukkan iman kita. Kita menunjukkan bahwa kita mempunyai kasih kepada sesama. Jadi sekali lagi, apabila kita mempunyai iman, maka tunjukkanlah di dalam perbuatan-perbuatan kita. Kemudian hal yang kedua, iman itu diibaratkan seperti buku. Buku itu adalah sumber wawasan daripada seseorang. Bahkan dikatakan bahwa buku itu adalah jendela dunia. Apakah kita hanya menjadi buku yang indah covernya, sampulnya, tetapi terus tertutup dan diletakkan dalam lemari sebagai hiasan? Ataukah kita menjadi buku yang selalu ada di meja, dibuka, dibaca oleh semua orang? Ini menjadi pilihan bagi kita masing-masing. Bagaimana kita menunjukkan? Apakah kita menjadi buku yang kopernya indah tetapi terletak di lemari menjadi hiasan, atau buku yang kopernya juga indah tetapi diletakkan di atas meja, bisa dilihat, bisa dibaca oleh orang lain? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Amin untuk firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Kita mau mendukung jemaat Tumbang Bana Naroi. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami naikkan syukur kami kepada Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Mampukan kami untuk boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga dengan demikian kami boleh terus menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk boleh menjadikan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami ingin bersama-sama mendukung jemaat Tumbang Bana Naroi ya Tuhan. Diberkatilah mereka semua dalam setiap usaha dan pekerjaan yang boleh mereka lakukan, dan biarlah mereka semakin bersemangat, mereka semakin bersinergi dalam memuji muliakan nama Tuhan, sehingga dengan demikian iman mereka boleh semakin bertumbuh, kokoh,
teguh kuat di dalam Tuhan, sehingga ketika mereka menghadapi goncangan badai, mereka tetap bertahan, mereka tetap berdiri kokoh dengan kekuatan dari Tuhan saja. Apa yang boleh menjadi kegiatan, aktivitas, bahkan rencana kehidupan mereka untuk kedepannya, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, apa yang baik yang boleh mereka terima di hari-hari, bahkan bulan-bulan, minggu-minggu yang sebelumnya, kembali mereka terima di hari-hari ke depannya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayan yang boleh melayani di sana, baik itu pendeta, Bapak Ibu penatua diakon, siapapun yang boleh memberikan diri melayani Tuhan. Diberkatilah pelayanan yang boleh mereka lakukan. Biarlah mereka boleh melayani dengan penuh kesetiaan, dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dengan demikian mereka pun boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi mitra Tuhan, melayani jemaat-Mu di sana. Pun kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan, pendeta, vikaris, bahkan siapapun kami yang melayani di kawasan resort Puruk Jauh ini. Diberkatilah kami ya Tuhan, biarlah kami boleh semakin bersinergi dalam melayani Tuhan, sehingga dengan demikian hidup kami bisa menjadi berkat di dalam kehidupan jemaat maupun dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, apa yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, sepanjang hari-hari yang akan kami jalani, Tuhan yang senantiasa berserta, Tuhan yang menjaga, melindungi kami. Ini permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.